Hi everyone. Hore, hari ini bisa nge-beam. Kemarin nggak bisa nge-beam, aneh banget. Kemarin bahkan nggak ada yang join sama sekali, sedih banget. Hai semua. Hai. Ya, seperti yang kalian bisa lihat, hari ini aku punya rambut baru. Dimana secara impulsif aku decide untuk motong poni. Dan ternyata kayak susah gitu untuk ngeratain poninya. Tunggu, ini bagaimana? Udahlah ya, let it be. Sudahlah ya, pecah-pecah dikit natural. Halo Didi, halo David, hai Kohaku Name, halo Waifu Pack semuanya, hai Riza Flawan, hai everyone. Ya, rambut baru. Hai Didi, ya nih akhirnya menjadi tim apa? Tim Mochi Pony. Hai sama Anwar, halo Aicia, halo Fikri semuanya, hai. Kemarin maaf banget aku nggak bisa ngebeam. Kalau misalnya yang follow Twitter aku mungkin udah tahu kalau aku nggak bisa ngebeam gara-gara frame-nya lagi error. Jadi entah kenapa aku nyoba berkali-kali masih nggak bisa. Bahkan udah ngubungin orangnya, dicoba lagi masih nggak bisa. Jadi kayak emang bukan takdirnya untuk ngebeam kemarin. Iya, betul sekali Pandemik. Halo Pramana Dep, rambut baru. Halo Bermen. Hai. Gue beruntung sih ganti sel rambut ya. Ya sebenarnya ini sama ini aku nggak ganti sel rambut gara-gara tuntutan kerjaan aku di MNC Lifestyle. Kalau misalnya tahu, jadi di MNC Lifestyle itu kan ya mereka maunya rambutnya kayak dewasa gitu kan. Dan mereka bilang kalau misalnya aku ponian kayak anak-anak. Tapi aku udah bosen sama rambut yang gitu. Kayak mesti dicatok gitu kan rambutnya. Kalau ini kan tinggal keringin, syung, lurus. Kalau panjang ya tinggal potong sendiri aja bisa gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk udahlah potong poni aja, pengen suasana baru juga, udah bosen rambutnya gitu-gitu aja. Dan setelah potong poni berasa sedikit terlihat 5 tahun lebih muda, entah kenapa. Pas begitu dia potong jegrek, ya ampun itu siapa, kayak nggak ngenalin soalnya kayak eh udah lama banget gak ponian, terakhir ponian tuh kayak udah 2012. Waktu itu pernah ponian tapi itu pun poninya miring, jadi nggak bener-bener poni jatuh ke depan kayak gini. Kayak terakhir poni jatuh kayak gini tuh 2012. Januar foto keluarganya bikin sedih enggak dong? Dijadikan motivasi buat teman-teman yang di jauh di sana. Suatu hari nanti mungkin kita bisa bertemu, asik. Terima kasih Igor. Ya mungkin gara-gara itu ya Mensi Lifestyle nggak izinin aku untuk potong poni karena jadi tambah imut sedangkan image harusnya dewasa. Cuma waktu itu karena rambut aku masih pendek, aku nggak mau potong poni. Tapi sekarang kan rambutnya udah panjang. Jadi walaupun seandainya ponian juga masih oke lah, masih bisa terlihat dewasa, tinggal dikeriting-keriting gitu. Ayo makin mirip Yuyu, terima kasih. Iya, beda banget sih. Ini kebetulan papa mamaku lagi pergi dari gereja, jadi mereka pasti pas pulang-pulang berasa ini siapa? Ini aku belum pakai kacamata. Kalau bisa pakai kacamata jadi seperti ini looknya. Makin bocah. Hai Fikri, iya sampai jumpa di popcorn ya teman-teman. Tapi entah kenapa kayaknya dengan rambut seperti ini pakai kacamata kayak terlihat lebih cocok atau perasaan aku. Dan kayaknya kalau misalnya diikat ponytail juga lucu-lucu aja rambutnya. Asik. Cuma terima kasih semua, terima kasih Saranoid. Reza kalau aku bahas rambut sih kak, iya ya soalnya mau pamer rambut baru potong. Beneran aku barusan banget potong rambut. Kebetulan tadi habis syuting di Bekasi, terus pikir udah mau lebaran potong rambut nggak ada hubungannya sih, cuma pengen potong rambut aja. Terima kasih semua, terima kasih. Gitu baru Stella di zaman Stella Pondirata ya. Udah bisa nyapa kak aku salah ruangan fame? Enggak kok. Ya udah ini aku by the way aku pakai lagi kacamatanya ya soalnya kalau nggak aku nggak bisa baca dengan jelas. Ya Allah ini aku ngeliat diri aku sendiri di webcam kayak ini bukan Jenis. Terima kasih Dimas. Salah inisial R. Tenang kok belum telat. Ini siapa? Ini siapa? Oke. Jadi mirip Mayu. Kalau Mayu kalau nggak salah begini rambutnya. Dia kayak ada di belah. Oke, yo KR Putra tadi Bekasi mana kak? Bekasi daerah Curug Jaya. Aku ke rumah salah satu artis gitu buat syuting edisi spesial Lebaran, spesial Ramadan. Cocok dah tim Pipi Pony sekarang Sky Blue. Iya, tunggu.
Terus tadi aku sempet galau cat rambut atau enggak, tapi setelah aku lihat-lihat kayaknya lebih unyu rambut hitam deh, kayaknya udah kalau soal warna rambut kayak udah hitam aja. Wah, ini kita jadi ngomongin rambut. Anyway, kalau buat teman-teman yang penasaran, hari ini kita topiknya ngomongin apa sih? Kita hari ini membicarakan soal makanan. Asli, makanan manfaatnya untuk tubuh. Kenapa aku membahas topik ini? Karena akhir-akhir ini lagi sok-sokan mulai mau makan sehat, jadi sedikit mau share beberapa hal ke teman-teman sekalian. Igor, siapa artisnya? Ada deh. Insang Ladur, kemana dia? Di mana kak Insang Ladur, kemana dia? Loh, di sini orangnya. Jita sini ada kece jenis. Ya. Sebenarnya dari pas mau apa buka bukber udah pengen potong rambut, cuma nggak sempet. Udah pengen rambutnya kayak gini pas bukber, cuma nggak sempet dan apa ya? Tunggu aku nggak fokus. Ya, nggak sempet dan takutnya kalian pada nggak kenalin aku nanti. Bukan diet, tapi pengen apa ya, akhir-akhir ini aku merasa aku makan junk food mulu. Jadi mulai memperhatikan makanan yang dimakan karena sebagai wanita makanan itu kan juga penting buat kulit ya, jadi biar kulitnya mulus-mulus. Halo Adika, dan karena ini masih 10 menit pertama seperti biasa aku bakal manggil-manggil sapa-sapa teman-teman dulu di sini. Halo Leonard Bima. Waifu, David kemarin beli barang pencitraan aja, J. Oh, nggak apa-apa, yang penting bisa membantu anak-anak atau teman-teman yang kurang beruntung. Asik. Yusuf jadi jajan dari rumah gue, guys. Hah. Halo Elang, yes, rambut baru. Aku masih menyesuaikan ini kalau misal foto masih nyari angle yang cocok yang mana gitu karena masih. Tapi so far oke lah ya, maksudnya nggak aneh banget kan. Hai Zaka, hai Tuners, hai Tradipta, halo Kak Suji, lama tidak bertemu. Hai Michelle R, halo Malvin Marco. Terima kasih Tuners, go full time di sini. Iya, Tuners yang punya 4 kaos ya. Hai Alvin, hai everyone ya yang mau ingin tahu soal makanan dan manfaatnya. Tapi aku nggak mungkin bahas secara menyeluruh karena waktunya terbatas. Jadi aku bahas yang mungkin beberapa makanan favorit aku. Iya, sini aku udah punya bahannya. Jadi kemarin tuh aku disiapin bahan kemarin, tapi ternyata nggak bisa nge-fame. Sedih, sedih. Anyway, hari ini adalah International Music Day. Jadi karena dalam rangka menyambut International Music Day, nanti at the end of the beam, aku bakal nyanyi satu lagu kalau misalnya kita berhasil mencapai 1,5K as usual, karena hari ini International Music Day, jadi tetap dalam rangka merayakan Hari Musik Dunia. Jadi pas selesai di akhir BIM kalau misalnya berhasil sampai 1,5K, aku bakal nyanyi lagu apa aku belum tahu sih honestly, karena aku nggak terlalu tahu banyak lagu. Jidat Cijan jadi susah dilihat. Ya kalau dulu kan terlihat ya, alis aku aja susah. Susahnya kalau misal mau make upan sih. Kalau biasa kan make upan tinggal di roll. Kalau ini di roll nggak bisa nanggung, jadi masih dijepit. Iya, begitu. Nah, lagu apa nih? Lagu yang aku bisa aja lah ya. Karena aku nggak terlalu tahu banyak lagu. Nanti aku ketinggalan apa? Ketinggalan sapa-sapa dan kalian tadi penjelasan mengenai rambut baru aku yang bisa kalian lihat. Buat yang baru masuk, kalian nggak salah, BIM ini masih BIM Jenis. Cuma Jenis yang terlihat 5 tahun lebih muda. Terima kasih. Igo, 5K aja boleh, monggo kalau mau dibikin sampai 5K. Rekor tim Kalong sebelum namanya berubah jadi tim Poni, waktu itu 3,6K. Amazing itu. Rekor yang kayak masih udah ada yang udah dipatahkan belum sih rekornya, belum ya? Ada Tante Pujayako jadi ponian karena aku bosen gak berponi. Karena pengen ganti gaya rambut aja sih, lagi pengen nyari suasana baru. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk potong poni. Dan kelihatannya, jadi pipi cabinya agak sedikit tersamar. Salam balik ya, Pramaleda untuk Kevin dan Adit. Adit penting, jangan galau. Anyway, untung gak 10 tahun. Terus tim Kalong jadi tim poni, tim pipi mochi. Aduh, gara-gara aku ponian langsung berubah. Jadi tim mochi poni dong, poni mochi. Susah ah, gak apa-apa tetap. Kata, poninya gak kependekan C. Enggak sih, karena kan ini baru dipotong hari ini. Karena aku malas ke salon, biar aku gak, kalau misal aku potongnya udah agak turun di bawah kayak gini, nanti aku masih ke salon lagi. Jadi aku malas, jadi aku suruh potong pendekan aja lah, gak apa-apa.
Gitu. Oke, kalau gitu karena sudah saatnya, sudah 10 menit lewat, jadi aku akan membahas mengenai makanan-makanan. Dan kali ini aku mau membahas mengenai makanan favoritku dulu, yaitu tempe. Jadi tempe ini salah satu makanan yang populer banget di Indonesia dan almost bisa didapatkan di mana aja sih tempe ini. Di sini ada yang suka tempe juga nggak? Hai Michael. Hai Koyo Million. Halo Priza. Nah, di sini ada yang suka tempe juga nggak? Adit, Jen mau nanya bahan kaosnya nyaman nggak? Kaos apa? Kaos tim Pipi Mochi. Coba tanya ke teman-teman tim Pipi Mochi yang sudah beli bahan kaosnya nyaman atau enggak. Kalau aku sih personally lumayan nyaman sih, bahannya nggak terlalu tebel, nggak terlalu tipis, dan cukup menyerap keringat sih. Walaupun kemarin di venue-nya panas banget ya, venue meet and greet. Tapi gimana teman-teman yang sudah menggunakan baju tim Pipi Mochi? Apakah bahannya cukup nyaman? Warmiso favorit gue banget. Oce tempe bulat dadakan. Mana tempe bulat? Aku tahu cuma ada tahu bulat. Yusuf tiap hari cek kalau tempe anak kos. It's okay buat temen-temen yang Flame. Kata Flame Izumi nyaman, Didi juga, Flame juga. Iya aku juga kan suka pakai kaos itu kok di rumah atau jalan-jalan. Tapi aku malu jadi biasa di rumah aja tuh jalan deket-deket. Terus pada tahu nama aku. Jadi saya ada sensornya kan, maksud sensornya apa nih? Nyaman kok, beli aja Solusin. Iya, beli aja semua semua Jazz Navi punya kaos. Jadi kamu tiap hari ada kaos yang bisa kamu pakai ganti-ganti. Ada berapa versi ya kaosnya, aku lupa. Kayaknya 10 ya atau 7 ya, aku lupa. 10 ya, kayaknya ada 10 deh. Dia ada nyaman, ada tulisan jenisnya. Cie Adit, oh thanks. Ini Adit yang kemarin mau datang ke Bukben tapi telat itu ya. Adiki, di Sulawesi tempe agak sulit carinya. Wah, ada teman kita yang ternyata sulit mendapatkan tempe. Andalpu, nepe di Belanda harganya mahal loh. Iya, di luar negeri juga harganya mahal kok. Oke, dan soalnya kayak orang luar negeri juga banyak yang makan tempe itu ada yang nggak terlalu suka. Yusuf, kaos masih nyangkut ya di miskomunikasi sampai pihak dia. Ya ampun, semoga selesai ya miskomunikasi dan kaosnya bisa cepat-cepat sampai ke tempat kamu. Nyaman lah, support ya, si monggo Dita. Oke, anyway kita membahas mengenai tempe. Nah, ini kan masih banyak banget nih teman-teman yang makan tempe. Aku juga akhir-akhir ini makan tempe mulu nih. Jadi ternyata tempe itu ada manfaatnya loh. Selama kalau misalnya kalian nggak punya riwayat asam urat, dimana kan nggak boleh makan makanan yang kacang-kacangan, baik itu kacang panjang lah, kacang tanah lah, itu kan emang nggak boleh. Tapi kalau misalnya kalian emang nggak ada, tempe itu bisa menurunkan kadar kolesterol jahat. Begitu. Jadi bisa membantu untuk apa ya? Menurunkan kadar kolesterol jahat. Rian Syah, oh ya Ci, thanks sama aku ditulis di kelas itu. Thanks buat teman-teman tim Pipi Mochi yang sudah datang ke acara bukber ya. Mereka membantu menyampaikan pesan-pesan dari teman-teman sekalian, para fans FAR yang tim Pipi Mochi FAR yang nggak bisa datang ke acara bukber. Moga-moga suatu hari nanti JS semakin sukses, JS Navi juga. Jadi kita bisa melakukan roadshow keliling Indonesia. Amin. Ada amin di sini. Dan kalau nggak punya rekening gimana belinya? Coba tanya ke teman-teman tim Pipi Mochi gimana cara belinya. Tapi sebenarnya tempe goreng, iya tempe goreng enak sih, apalagi pakai sambal ya. Nah, tapi sayangnya katanya sebenarnya manfaat tempe lebih bisa dirasakan kalau nggak digoreng. Ya sebenarnya semua makanan kalau digoreng juga katanya nutrisinya jadi hilang sih. Andika, iya aku tapi juga suka tempe mendoan. Tempe mendoan enak. Keripik tempe juga, keripik tempe yang dipanggang, kalian tahu nggak? Jadi keripik tempenya dipanggang, bukan digoreng. Anyway, lanjut. Tempe juga bisa menurunkan tekanan darah karena dia mengandung magnesium. Jadi magnesium ini bisa membantu menurunkan tekanan darah. Dan juga magnesium ini ternyata nggak cuma untuk menurunkan tekanan darah, tapi juga bagus untuk kulit. Gitu. Dan tempe itu kaya akan serat. Karena dia terbuat dari kacang kedelai. Dan juga melewati proses fermentasi. Sehingga dia bagus untuk sistem pencernaan. Nah, jadi buat teman-teman yang suka ada masalah pencernaan, kalian bisa makan tempe. Harusnya tempe sama tahu sama aja sih ya, kayak karena kan mereka terbuat dari bahan yang sama. Cuma prosesnya agak beda. Uberman, semua tempe enak sih, betul, tidak boleh mendiskriminasi.
Saronoids, belum beli kaos. Beli di mana ya? Kalau mau beli kaos tim Pipi Mochi ataupun tim-tim lainnya, kalian bisa beli di shop.japanesestation.com. Itu beli online. Karena selama ini kaosnya cuma dijual di event, tapi sekarang karena permintaan teman-teman sudah dijual online. Flame, tempe sekilo atau enggak? Tempe dicocol sambal. Adit, wah enak tempe pakai cabai hijau. Pakai kecap. Kecap manis. Oke, ini aku jadi ngidum tempe. Priyansya, kalau tempe digoreng sehat ya? Katanya sih sebenarnya lebih bagus kalau nggak digoreng, karena kalau misalnya digoreng, nutrisi yang dikandung pada tempe atau dalam tempe itu bakal hilang, katanya gitu. Ini hasil riset. Nah, terus tempe juga katanya mengandung atau kaya akan isoflavon. Nah, isoflavon ini merupakan sebuah senyawa antioksidan yang bisa memperbaiki sel ataupun juga mencegah sel-sel rusak akibat polusi dan matahari. Jadi kita tahu ya antioksidan itu ya membantu untuk melawan radikal bebas. Nah, karena dia kaya akan isoflavon ini, tempe ini bagus atau bisa disebut sebagai makanan anti kanker. Karena isoflavon ini yang bisa membantu mengurangi resiko kanker prostat, payudara ataupun kanker rahim. Gitu. Inui es, tempe goreng digoreng dadakan itu makan terenak. Kenapa harus digoreng dadakan? Kenapa nggak bisa digoreng udah di planning, udah di jadwal gitu? Kenapa harus dadakan? Adi Novanto, aduh Cejen sampai telat on gara-gara mati lampu. It's okay. Aku juga pernah telat gara-gara mati lampu. Kesel deh. Sama ini kok makannya digoreng ya, aku juga makannya digoreng. Ya, oke. Aku pernah makan di oseng, tempe orek. Tapi sama aja kayaknya ya, di oseng pakai minyak juga. Yonda iya, tapi ada juga loh. Koi Milan, wah nyiapin materi presentasi. Iya, ini aku nyiapin kemarin sebenarnya. Cuma gak terpakai gara-gara kemarin aku gak bisa nge-beam, sedih. Di Mas Iman, kalau direncanain sering gak jadi. Iya betul banget. Sering gak sih ngerasa kayak gitu kalau misalnya kita ngerencanain untuk melakukan sesuatu atau janjian sama teman-teman reunian, biasanya tuh paling sering nggak jadi kalau misalnya di planning. Sambal tempe enak ya. Pandu Wicak tempe penyet enak juga. Aku nggak pernah makan tempe penyet. Jadi tempenya dibejek-bejek gitu. Flame, ada yang pernah makan tempe mentah enggak? Tapi aku saking penasarannya sama tempe, aku pernah Google. Aku pernah cari tepatnya di YouTube. Dan gimana sih, bisa nggak sih kita bikin tempe di rumah? Ternyata bisa. Jadi kayak ada orang di luar negeri gitu, dia bikin video, dia bikin tempe di luar negeri. Jadi dia ada apanya tuh, bakterinya atau apanya lah. Itunya ditaruh di kaca kedelai, terus jadilah tempe. Sebenarnya ada mirip-mirip tempe juga sih, yaitu kalau di Jepang kita mengenal istilah natto. Aku pernah makan natto. Dia jadi kacang kedelai juga dan dia lengket-lengket gitu. Rasanya mirip tempe, tapi versi lebih nggak enak kalau menurut aku. Menurut aku tempe itu lebih enak daripada natto. Dan itu lengket-lengket, yang lengket itu bisa kayak ditarik-tarik. Kalau misalnya kalian sering nonton atau lihat atau baca natto, dan itu lengket-lengket, yang lengket itu bisa kayak ditarik-tarik. Kalau misalnya kalian sering nonton atau lihat atau itu terbuat dari kacang kedelai juga. Periode oh tahu yang belajar di kan sih orangnya, iya kayaknya gitu deh. Soalnya sampai ada loh buku di luar negeri yang mereka khusus didedikasikan untuk resep-resep tempe. Inisial ribet amat buat di pasar banyak ya. Soalnya mereka kalau di luar negeri mungkin gak banyak kali ya yang jual tempe. Bersyukurlah kita tinggal di Indonesia karena di sini tuh tempe harganya murah dan bisa didapatkan relatif gampang. Terutama buat aku di Jakarta lumayan gampang sih dapetin tempe. Ganti-ganti jadi lapar cek. Tapi udah pada buka puasa belum? Udah pada berbuka belum nih teman-teman yang puasa? Natto itu kayak sejenis makanan Jepang gitu. Jadi dia dicampur sama nasi. Nih aku coba Google. Aku mana bisa kasih lihat gambarnya ke kalian. Ya intinya mereka makanan yang terbuat dari biji kedelai yang difermentasi dengan Bacillus subtilis. Wih, aku udah pernah coba dan itu kalian bisa Google bentuknya kayak gimana, dan aku pernah coba. Emang rasanya agak unik sih, tapi mungkin orang luar negeri makan tempe kita juga kayak gitu. Lukman Hakim setuju banget, tempe mendoan is the best. Aduh, meler. Selain itu, tempe juga mengandung riboflavin yang merupakan salah satu bentuk vitamin B2 yang bisa menjadi sumber energi. Jadi buat teman-teman yang sering mengalami masalah seperti bibir pecah-pecah, kering atau apa, atau energinya kurang, nah bisa mencoba makan tempe karena dia mengandung vitamin B2. Nah biasanya yang kulit pecah-pecah, segala apa bibir pecah-pecah, kulit kering, nah itu biasa karena kekurangan vitamin B2 dan suka capek, gampang capek. Jadi tempe ini juga mengandung vitamin B2 yang bisa memberikan kita energi sepanjang hari. Udah kayak iklan aja gue.
Riku numpang lewat, monggo. Garong-garong. Enakan tempe orek sih daripada nato. Waktu aku makan. Kok aku nggak suka sama nato. Aku masih oke lah karena aku pecinta tempe. Jadi agak mirip-mirip sedikit dengan tempe. So, hai Es Bray Steph. Ai Megane iya nih. Gupro tempe itu bahasa Inggrisnya candi kan. Temple. Temple itu kan ini. Kita pakai lem di temple. Inisial R boleh gombalnya. Kefir, it's okay. Belum kok, belum telat-telat banget. Paling 15 menit lagi selesai nih. Hai Corvinus, hai everyone. Ini buat yang baru join nih, for those of you yang baru join my beam, hari ini aku membicarakan mengenai food and khasiatnya, food dan manfaatnya dan apa yang dikandungnya, gitu. Andika susah ngechat jaringan lagi naik turun it's okay kalau misalnya nggak ngechat like saja. Nggak bercanda. PJ mana? Mana? Adit walaupun berubah tapi tetap ngejayus. Yang berubah kan cuma luarnya saja ya, dalamnya tetap jayus forever. Hmm? Bentar ya guys. Tiba-tiba ada kerjaan. Jangan pakai VJ di sini, pakai Sultan ya guys. Oke, sudah selesai balas kerjaan. Sekarang kita moving on ke salah satu makanan yang khas Southeast Asia juga nih, khas Asia Tenggara, yaitu buah durian. Selama ini durian ini selalu identik dengan hal-hal negatif. Kita udah tahu lah ya, banyak kalau misalnya durian terlalu banyak bisa tidak baik juga untuk kesehatan. Sebenarnya segala hal kalau misalnya terlalu berlebihan, berlebihan itu bisa malah nggak jadi bermanfaat, malah menjadi merugikan. Jadi semua itu harus dimakan dengan kadar yang cukup ya guys. Nah, durian ini bisa menjadi sumber energi juga nih, karena 100 gram durian aja bisa memberikan kalori yang cukup untuk aktivitas kita. Jadi dia juga kaya akan karbohidrat. Nah, karbohidrat ini yang memberikan kita energi. Jadi durian ini, tapi bukan berarti kalian sarapan pakai durian juga sih. Cuma ya intinya kalau kita ingin mencari kebaikan dari durian, itu salah satunya. Dan ternyata durian itu juga bisa membantu mengatasi depresi. Konon, wah aku baru tahu juga karena dia mengandung vitamin B6. Kenapa? Apa sih gunanya vitamin B6 dan apa hubungannya vitamin B6, durian dan juga depresi? Ya ini durian, siapa yang suka durian? Aku juga suka durian loh, by the way. Pancake durian enak. Oke, back to topic. Pancake durian itu terkenal di mana sih? Di Medan ya? Di sini ada yang di Medan kak? Oke, back to topic. Gampang sekali ya, aku terdistract. Oke, jadi kenapa durian ini juga bisa membantu mengatasi depresi? Karena dia mengandung vitamin B6. Dan vitamin B6 ini bisa membantu otak kita untuk memproduksi serotonin. Nah, serotonin ini adalah senyawa yang bisa membuat kita happy, dan serotonin ini sering kita temukan di obat-obat antidepresan, yaitu antidepresi, obat-obat antidepresi. Jadi mengkonsumsi durian, ada vitamin B6, produksi serotonin naik, jadi membuat mood kita menjadi lebih enak. Kok dari tempe tiba-tiba ke durian? Iya, karena tempenya udah selesai, jadi kita moving on ke durian. Ya, durian ini juga salah satu makanan favorit aku. Makanya aku juga ngomongin durian. Jadi ini makanan favorit. Dan durian ini kan selama ini selalu dikenal dengan makanan yang jahat ya. Katanya kalau misalnya makan kebanyakan bisa bikin kolesterol. By the way itu katanya mitos loh, tapi aku juga nggak tahu. Kalian cek aja sama dokter gizi. Jadi ada yang bilang durian bikin kolesterol, itu mitos. Ada yang bilang juga nggak boleh. Ya yang jelas makan sesuatu jangan banyak-banyak lah, secukupnya aja. Kalau misalnya makan daging sapi kebanyakan juga bisa jadi obesitas, nggak baik kan gitu. Nah, selain itu, durian ini juga bagus untuk memberikan nutrisi untuk tulang dan gigi. Udah kayak iklan layanan masyarakat gue.
Karena dia mengandung kalsium, kalium, vitamin B1 dan vitamin B2 yang bagus untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Let's walk. Bahasa Inggrisnya durian apa, J? Durian, I think. Yeah, I think durian is durian. Coba. Durian. In English. Kayak durian juga deh. Iya, durian is durian. Dan ini cukup unik ya. Jadi buah ini terkenal lah di daerah Southeast Asia. Di daerah kita juga lumayan terkenal durian Medan. Tim pipi durian loh. Kalau pipi durian jadi itu dong gue tajam. Udah kayak landak. Oh, kalau dipikir-pikir aku suka durian, dia berduri. Terus aku juga suka pelihara landak, dia juga berduri. Apakah ini pertanda? Kalau Yumilia, Nyingce senang durian, pantas riang mulu. Ya itu mungkin ada alasannya kali ya. Iya, pancake durian anak. Oh, di daerah aku juga dijual kue sus durian, itu juga enak. Pak Rahman, kurma gimana? Wah, kalau kurma itu makanannya bagus sekali, apalagi di bulan puasa ini. Tapi tunggu, aku selesaiin kurma, selesaiin durian dulu karena masih ada lagi nih. Nah, durian ini juga mengandung vitamin C. Jadi vitamin C kita udah tahu lah ya, bisa membantu menjaga kulit dan baik daya dan juga daya tahan tubuh. Tapi kalau vitamin C nggak usah di durian, di buah lain juga banyak sih, kayak buah jeruk, strawberry, itu juga banyak vitamin C. Cabe bahkan juga ada mengandung vitamin C yang tinggi. Dan sekali lagi, baik durian dan tempe mereka ternyata bagus untuk pencernaan karena mereka mengandung banyak serat. Oke, durian sudah selesai, kita akan moving. Semuanya bagus buat pencernaan ya. Ya bagus lah. Ya kayaknya emang kalau buah-buahan kayak gini emang bagus buat pencernaan deh. Tapi tempe bukan buah-buahan. Ya jadi kalau misalnya kalian yang sering mengalami sembelit atau konstipasi alias susah ke toilet, ya itulah. Nah katanya kurma ini bagus untuk mereka yang sering menderita konstipasi dan juga sama membantu menjaga kesehatan dan kekuatan tulang. Terus juga untuk mereka yang kekurangan darah, kurma ini juga bagus untuk mengatasi anemia karena mereka mempunyai kandungan zat besi yang tinggi. Nah, buat kalian yang pengen gendutin badan sama seperti saya, kurma ini boleh diikutsertakan ke dalam pola makan sehat. Untuk mereka yang pengen naikin berat badan tapi secara sehat. Karena kalau naikin berat badan terus makan ayam crispy KFC tiap hari itu juga nggak sehat jadinya. Nah, kurma ini bisa menjadi opsi lebih sehat karena mereka mengandung gula, protein, dan vitamin penting lainnya. Gitu. 1 kilogram kurma mengandung kurang lebih 3000 kalori. Nah, jadi kalorinya itu tinggi banget. Makanya buat teman-teman yang berbuka puasa, kenapa disarankan makan kurma ya? Karena itu dia memiliki gula, protein, vitamin lah. Gitu. Juga bagus untuk meningkatkan energi karena mereka mempunyai kandungan gula alami yang tinggi seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Aku ngecek di Google guys, aku tidak sepintar ini. Aditlah nama Cijen pingin gendut. Ya sebenarnya kalau aku di TV sih udah pas ya. Cuma kalau misalnya di kehidupan nyata banyak yang suka bilang saya kurus. Tapi kalau misalnya di TV terlihatnya pas karena di TV itu melebar. Flame, kalori tinggi, Jir, pas diet gue gagal. Kamu ngemil kurma terus ya? Kalorinya tinggi. Dari tim pipi kurma. Kurma kan warnanya coklat. Pipiku coklat. Dan kurma kan gak kenyal. Yusuf Sino, itu karma. Oke, besok cari kurma sekilo buat dimakan. Itu karena, David. Itu karena. Ini pada ngejais. Oke, kita moving on. Ternyata kurma juga bagus untuk kesehatan sistem syaraf karena kandungan vitamin pada kurma menjadikan kurma ideal untuk meningkatkan kesehatan dan fungsi sistem syaraf. Salah satunya adalah karena dia mengandung potasium. Jadi membuat sistem syaraf kita tuh lebih sehat dan responsif. Wah, ini banyak sekali ya manfaat kurma. Dan juga bagus untuk kesehatan jantung. Jadi kalau misalnya kurma direndam semalam, ditumbuk pada pagi hari lalu dimakan, kurma akan menunjukkan dampak positif pada jantung yang lemah. Juga mengurangi tingkat kolesterol jahat dalam tubuh. Wow, buah ini komplit sekali ya. Oke, jadi itulah tadi beberapa manfaat-manfaat kurma. Flame, Jan boleh nggak aku ke rumah kamu? Ke rumah! Ikut ke rumah! Ke rumah tuh ke rumah Irama, itu rumah Adit, itu rumah. Boleh.
Boleh, boleh, boleh. Hebat, hebat. Kalau Rasma, jenis pernah coba kurma? Pernah dong, karena papaku pernah mendapatkan kiriman kurma. By the way, kemarin temen aku ada yang baru nyoba jus kurma dan kata dia enaknya luar biasa, tapi aku belum nyoba jus kurma, jadi aku nggak tahu rasanya seperti apa. Tapi yang jelas aku baru tahu kurma bisa di jus, dan katanya habis minum jus itu udah rasanya kenyang banget, gak bisa makan apa-apa lagi. Sekarang aku tahu kenapa, karena dia mengandung kalorinya tinggi. Nah, sekarang kita moving on ke makanan-makanan yang bagus untuk anti-aging alias menunda penuaan dini. Biasanya buat para cewek ini adalah salah satu topik yang penting. Buat para cowok juga boleh lah ya, masa kita ingin penuaannya lebih cepat, pastinya kita ingin penuaan sesuai dengan waktunya. Jadi, untuk makanan-makanan yang anti-aging, kita butuh kompleks karbo. Apa itu kompleks karbo? Kompleks karbo itu, ya intinya dia kompleks. Nah, contohnya kayak oatmeal atau makanan-makanan yang terbuat dari gandum utuh. Nah, itu termasuk kompleks karbo. Dan pastinya jangan lupa juga untuk vitamin C. Makanan yang mengandung vitamin C seperti jeruk, buah-buahan. Intinya buah-buahan yang warna-warni sih rata-rata mengandung vitamin C-nya tinggi sih. Kayak jeruk, lemon, cabai, tomat, seperti itu. Kenapa? Karena vitamin C ini juga bisa membantu merangsang pertumbuhan kolagen. Dan kolagen itu salah satu komponen penting untuk menjaga kekenyalan dan kelembapan kulit kita. Kebetulan aku syuting sering ketemu dokter, jadi ngomonginnya begini terus. Jadi kalau soal anti-aging atau kulit, mungkin aku agak tahu. Umur cowok juga mau awet muda, jelas dong, nggak cuma cewek saja loh. Intinya aku yakin semua orang ingin awet muda, dan pasti kita nggak ingin tua sebelum waktunya. Penuaan pasti terjadi, tapi jangan sampai harusnya penuaan mulainya umur 30 tahun, tahu-tahu kita 20 tahun sudah mengalami penuaan. No, 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 no. Nah, itu dia. Kenapa akhir-akhir ini aku suka makan mengalami penuaan. No, 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 no. Nah, itu dia. Kenapa akhir lagi tidurnya suka malam. Nah, biasanya mereka yang gaya hidupnya kurang bagus, tidur malam, makan berantakan, gitu kan. Stres tinggi. Itu rawan penuaan dini. Didi paprika juga di sini suka paprika nggak? Soalnya banyak yang nggak terlalu suka paprika. Kalau aku sih suka paprika, tapi kalau di pizza, pizzanya nggak sehat, paprikanya sehat. Gimana ya? Oh, bentar. Ada. Oke. Hmm. Oh, aku kenal nih. Hai guys. Maaf, kembali dari ini soalnya lagi sedang mau deket lebaran, jadi kerjaan banyak banget tappingan yang dimajukan. Jadi aku pusing, kru juga pusing karena kita mau libur seminggu. Siapa sih yang nggak mau libur pas lebaran? Jadi kita sudah berusaha keras selama seminggu ini untuk selesaiin semua tappingan yang harus diselesaikan. Nah, balik lagi makanan apa aja sih yang bagus juga untuk anti aging? Avocado, alpukat campur coklat paling enak. Kenapa? Karena alpukat ini mengandung lemak baik. Jadi nggak semua lemak itu jahat. There's a good fat, healthy fat. Nah, healthy fat ini jadi bermanfaat untuk menjaga kelembapan kulit biar nggak gampang kering. Kalau misalnya gampang kering dan nggak lembab, jadinya lebih mudah keriput. Nah, jadinya penuaan dini. Seperti itu. Inisial itu Afrika. Afrika kan dulu iklan biskuit yang diputar itu. Afrika, sini. Ada inget gak sih? Ada inget gak sih iklannya? Kayu milian, salah sama aja. Selain itu, makan daging. Daging itu masih boleh kok, tapi yang lean, artinya top sirloin. Jadi dia kandungan lemaknya lebih dikit dan mereka tuh selalu dibilang sebagai high quality protein. Jadi kita mencari beef yang daging sapi yang mungkin kandungan lemaknya lebih dikit, tapi proteinnya tinggi seperti itu. Corvinus, wah ada yang tahu, wah pada inget ya iklannya. Ada jadinya jujur jadi Afrika, aku tidak semudah itu guys. Betul betul itu iklan Oreo. Dah, ini Putra ini kenapa nih pada bye bye. Dan yang gak kalah penting, salah satu ini udah pada pasti tahu lah ya. Sering dijadikan bahan di sushi yaitu ikan salmon karena dia mengandung
omega 3. Omega 3 ini mengandung anti-inflamasi. Omega 3 ini anti-inflamasi. Jadi juga bisa membantu mengurangi resiko kanker kulit dan juga meningkatkan metabolisme tubuh. Omega 3 jika metabolisme tubuh meningkat, membantu makanan diproses lebih cepat sehingga membantu menjaga berat badan kita. Aku termasuk orang yang metabolismenya tinggi, jadi aku susah gemuk seperti yang kalian lihat. Aku makannya mau segimana, badannya segini-segini aja, bertahun-tahun masih segini-segini saja, pipinya doang yang melar. Dan salah satu buah favorit aku, salmon itu kan, ngomong-ngomong, kalian tahu nggak ikan apa yang bikin galau? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ikan salmon. Karena never mind, I will find salmon like you. Oke, aku kenapa ketawa sendiri, maaf. Kita moving on aja ke buah favorit aku. Oke, buah favorit aku next. Ini ada buah anggur. Jadi anggur ini, di kulit anggurnya itu mereka mengandung resveratrol yang bisa sama antiinflamasi. Dan jadi dia bisa protect atau menjaga kulit kita dari paparan radikal bebas. Dan mengandung high antioksidan juga, jadi antioksidannya tinggi. Jadi membantu mencegah sel-sel kita rusak akibat sinar matahari ataupun polusi. Tapi tetap aja namanya sinar matahari itu, teman-teman tetap harus menggunakan sunblock jika tidak ingin terkena efek negatif dari sinar matahari. Yanuar, ikan apa yang paling lucu? Nggak tahu tuh, apa tuh Yanuar? Pramanadev sudah pernah jahitannya, Cek. Ya siapa tahu di sini ada ada Beamers baru. Itu kan kayaknya udah cukup lama. Iya, anggur banyak antioksidannya. Aku suka, tapi aku makan anggur sukanya nggak ada biji. Ya iyalah ya, soalnya kalau misalnya ada biji kayak ribet gitu, mesti dibuang bijinya. Enaknya kan langsung tinggal lep gitu. Kayak sosis tinggal lep. Anyway teman-teman, 3 menit lagi aku bakal selesai dan kelihatan kalian tidak bisa sampai challenge-nya. So buat teman-teman, thank you banget yang hari ini sudah join BIM aku. Thank you everyone, dan semoga informasi yang aku hari ini share ke kalian mengenai makanan-makanan dan manfaatnya bisa bermanfaat ya buat teman-teman sekalian. Dan semoga kita bisa mencoba menerapkan diet sehat gitu untuk menjaga kesehatan kita, biar pipi mochi umurnya panjang terus bareng-bareng gitu kan, sampai nanti tua sampai punya cucu gitu kan. Thank you teman-teman. Jadi aku mau ngucapin terima kasih buat Corvinus, Yuanda, Tuners, S. Bryce, Steph, David Sanjaya, Jovan Junior, Nandopu, Kosuji, Aicia, Uberman, Fikri, Jovan, Pramanadev, Jitas, Didi, Gary, Saronawit, Srianshu, Zakak, Sariputra, Dede 918, Didi 08, Kayu Milion, Dristama, Aquila, tadi Harry Putra, inisial R, Tunarus, thank you banget buat teman-teman yang sudah join BIM hari ini. Adit, lumayan bermanfaat BIM-nya, lumayan lah ya. Adit Novanto, thank you semua teman-teman. Aku takut diputus, jadi ini aku bye-bye dulu. Dadah, Acin Samuel, terima kasih. Leonard Bima, Januari 22, Jack, Chandrawe, Chai Chen, Inuis. Semuanya thank you, dadah. Gupro, dadah juga Gupro, dadah David Sanjaya. Yo, ada siapa lagi nih? Surya A, Harry Putra, Pandu Wicaks. Ya, kostak, jadi nggak bisa ngebim. Dapong, dari sama David Sanjaya, nggak apa-apa. Tapi aku sebenarnya termasuk yang santai sih menurut aku, karena apa ya, walaupun kita beda-beda tim, tapi kan kita sama-sama Japanese Station gitu. Jadi kalian misalnya mau dukung teman-teman JSAF yang lain, aku malah seneng-seneng aja, kayak nggak apa-apa gitu. Karena di sini menurut aku bukan persaingan, di sini kita tuh keluarga. Jadi baik sesama JSNavi, aku sih pendapat aku ya, walaupun aku baru masuk JSNavi, itu kita sebenarnya saling mendukung each other, saling support, baik tim yang lain ataupun tim BP Mochi itu sebenarnya kita saling support. Jadi bukan saingan kayak siapa yang punya banyak timnya paling gede gitu, enggak sih. Lebih kayak apa ya? Aku lebih pengen lebih ke kekeluargaan gitu. Dah semua, yaudah kalau gitu karena itu aku mau wing dengan rambut baru. Dadah semua. Apa wing sebelah sini? Dadah semua. Apa perlu buka kacamata?
Tapi kayak lucuan pakai kacamata. Kayak ini apa? Lol. Tunggu, gimana sih? Lol. Betul, betul. Ini belum diputuskan ya? Belum kan ya? Belum kan? Ini nanti kempot. Tapi masih ketawa ketawa banget, apa senyumnya gitu banget biar ada. Dah. Wah, SS apa nih? Dah. Wup. Halo, Pak. Halo?